Merhaba, kami dari mata kuliah biopsikologi dengan anggota yang terdiri dari Anissa Faria Arsan, Vito Janua Putra, dan Juliana Sugandi. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang gangguan neurologis. Happy watching guys! Apa itu neurologis? Neurologis berasal dari dua kata, yaitu neuro yang berarti saraf dan logos yang berarti ilmu. Neurologis adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf dan berbagai gangguan kelainan yang terjadi di otak. Sistem saraf adalah pusat komunikasi dan pengambilan keputusan. Sistem saraf dibentuk oleh jaringan saraf yang terdiri atas beberapa macam sel. Komponen utama sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Neuron atau sel saraf bertanggung jawab atas reaksi, transmisi, dan proses pengenalan rangsang yang merangsang aktivitas sel-sel saraf tertentu dan melepas neurotransmitter. Apa itu gangguan neurologis? Gangguan neurologis adalah gangguan yang menyerang bagian otak dan sistem saraf. Salah satu dari gangguan neurologis adalah Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer. Jadi, apa itu Alzheimer? Alzheimer merupakan salah satu penyakit degeneratif dan merupakan penyebab dari demensia. Penderita Alzheimer atau penderita demensia akan menunjukkan gejala penurunan fungsi kognitif seperti menurunnya daya ingat, emosi tidak stabil, berkurangnya kemampuan mengambil keputusan, dan kerusakan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak yang secara bertahap mengganggu fungsi otak. Sebenarnya, apa yang terjadi pada otak penderita Alzheimer? Alzheimer muncul karena adanya penumpukan protein amiloid yang menimbulkan plak di otak. Plak tersebut mengganggu sistem penyampaian sinyal-sinyal antar sel saraf, hingga lama-kelamaan akan merusak sel saraf yang ada di otak. Kemunculan plak amiloid bermula dari bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan ingatan, yaitu hipokampus. Penumpukan plak di bagian ini akan mengganggu pembentukan memori, sehingga menimbulkan lupa ringan, seperti lupa di mana menaruh HP atau lupa menyimpan pulpen. Selanjutnya, plak tersebut terus menyebar ke seluruh bagian otak, mulai dari bagian otak yang mengelola bahasa, menyerang bagian otak depan yang bertugas untuk mengelola pemikiran, kemudian ia akan terus menyerang ke otak yang mengatur emosi, selanjutnya akan menyerang bagian otak belakang, dan yang paling parah dia akan menyerang otak kecil, yang mana bertugas mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh. Sampai akhirnya penyakit ini akan menyerang bagian otak yang mengatur pernapasan dan jantung, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Perkembangan penyakit ini dari tahap awal sampai akhir berlangsung cukup lama, bisa sampai 8 hingga 10 tahun. Alzheimer umumnya disebabkan oleh usia. Selain itu, penyakit ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup ketika masih muda. Hingga saat ini, penyakit Alzheimer belum ditemukan obatnya. Namun, penyakit ini dapat dicegah sejak dini seperti dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, serta banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengasah otak. Berikut ini kami akan menayangkan cuplikan film yang mengangkat tema Alzheimer. Film ini berjudul Still Alice. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan merupakan adaptasi dari novel Still Alice oleh Lisa Genova. Film Still Alice menceritakan tentang seorang wanita karir berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di dunia, yakni University of Columbia, yang bernama Alice Howland. Alice memiliki hidup yang bahagia, baik dalam pernikahan maupun pekerjaannya. Sampai di suatu saat, di usianya yang dibilang masih muda, Alice mengetahui bahwa ia mengidap salah satu penyakit Alzheimer langka, yang mana penyakit ini bersifat genetik, yang ia dapatkan dari sang ayah dan berpotensi besar akan turun-temurun pada anaknya. Alice pun berjuang sebaik mungkin dalam menghadapi penyakit ini di akhir-akhir hidupnya.
Tipe dari demensia yang diderita oleh pemeran utama film ini adalah penyakit Alzheimer. Adapun adegan pertama dalam film yang menunjukkan gejala-gejala awal Alzheimer dari Alice adalah ketika Alice menyangka bahwa anaknya yang bernama Anna tengah membicarakan dirinya dengan sang adik di acara makan malam perayaan ulang tahunnya. Padahal, dalam hal ini, Anna tengah membicarakan adiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Alice sudah mulai tidak fokus dan mengalami kemunduran dalam pemahaman. Kemudian Alice pun mulai mudah melupakan beberapa hal yang baru saja ia ketahui, seperti letak suatu barang, waktu untuk ia mengajar, serta janji-janjinya. Bahkan di suatu waktu, Alice hanya mencuci piring yang sama berulang kali. Dan hal ini pun disadari oleh suaminya. Selanjutnya, setelah melalui serangkaian tes yang diberikan oleh dokter, maka terbukti pula bahwa Alice tampak kesulitan untuk mengingat hal pertama yang diberitahukan oleh dokter kepadanya. Bahkan setelah diberitahu petunjuk, semua hal ini kemudian menunjukkan bahwa Alice juga mulai kehilangan ingatan-ingatan dari memori jangka pendeknya. Selanjutnya, Alice pun juga mulai melupakan memori jangka panjangnya. Hal ini dapat terlihat dalam adegan film di mana Alice jogging dan mulai melupakan arah pulang ketika ia sudah sampai di kampus. Saat itu ia merasa tersesat dan bingung. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Alice pun menjadi lupa hal-hal yang berada di sekitar rumahnya, seperti letak kamar mandi, sehingga membuatnya mengompol karena tidak sanggup lagi menahan buang air kecilnya. Alice semakin mengalami penurunan dalam berbahasa dan merangkai kata, baik saat berbicara maupun membaca dan menulis. Pada adegan awal film sendiri, terlihat bahwa saat berpidato, Alice sempat berhenti dan kesulitan dalam berbicara. Lalu, seiring bertambahnya waktu, Alice juga sudah kesulitan dalam membaca, karena kerap membaca buku di halaman yang sama. Sehingga membuat Alice menggaris setiap kalimat pidato yang sudah ia ketik, ketika disampaikan di depan para pengidap Alzheimer. Hal ini kemudian memudahkannya saat menyampaikan pidato. Oleh sebab itu, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Alice sudah mengalami kesulitan dalam berbahasa. Pada masa-masa selanjutnya, terlihat pula bahwa Alice sudah kesulitan berbicara, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Pada adegan ketika berkonsultasi ke dokter, diketahui bahwa penyebab dari penyakit Alzheimer yang diderita oleh Alice adalah karena faktor genetik yang didapatkannya melalui sang ayah. Oleh sebab itu, anak-anak dari Alice pun berkemungkinan besar dapat mengidap penyakit ini. Fakta ini sesuai dengan gejala tipe demensia Alzheimer yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh faktor genetik. Selanjutnya, dokter pun memberitahu Alice bahwa penyakitnya ini terjadi akibat penumpukan amiloid pada bagian otaknya, sehingga menurunkan fungsi kognitif dari Alice. Selain penurunan kemampuan mengingat, berbahasa, dan kemampuan kognitif, terlihat pula bahwa Alice semakin sulit mengendalikan emosi yang ia miliki. Hal ini terlihat dari adegan di mana Alice mengalami tersesat saat melakukan jogging, dan baru saja sampai di rumah. Lalu sang suami menanyakan keberadaannya sejak tadi. Alice pun kemudian menjawab dengan sedikit ketus dan menunjukkan ekspresi panik karena ia masih tidak menyangka dapat tersesat di area sekitar kampus tempat ia mengajar. Hal ini pun kemudian semakin diperparah ketika Alice mengetahui bahwa ia tengah mengidap penyakit Alzheimer langka. Alice menjadi kerap mudah mengalami perubahan emosi seperti takut dan sedih, serta cemas dengan dirinya di masa depan. Bahkan, hal kecil seperti hilangnya handphone membuat Alice menjadi sangat takut, karena pada handphone tersebut terdapat game kata yang menurut Alice akan dapat terus melatih kemampuannya dalam mengingat kata-kata. Itulah tadi penjelasan terkait dengan gangguan neurologis pada film Still Alice. Thanks for watching, guys.
Itulah tadi penjelasan terkait dengan gangguan neurologis pada film Still Alice. Thanks for watching guys.